Halo semuanya, kami dari Neural Cognitive Team dari kelompok 3 kelas 3E dari Prodi Manajemen. Di sini tuh kami mau bikin video proyek akhir yang berjudul analisis prediksi penggunaan dompet digital mahasiswa menggunakan machine learning. Oke, topik ini kami pilih itu karena mahasiswa di era digital zaman sekarang itu lagi melekat banget sama yang namanya e-wallet kan. Tapi penggunaannya itu terutama kayak pengelolaan keuangannya itu masih beragam dan seringkali kurang optimal gitu guys. Berdasarkan penelitian kita itu yang dari data rujukan artikel kami itu ada 97,4% mahasiswa menggunakan dompet digital untuk transportasi dan ada 89,1% itu untuk belanja online. Namun fitur seperti budgeting, pencatatan, terus pengeluaran, monitoring keuangan belum dimanfaatkan secara optimal nih. Selain itu, pengguna aktif justru punya tingkat kekhawatiran akan keamanan yang lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah manajemen keuangan mahasiswa yang bisa dianalisis menggunakan pendekatan kecerdasan buatan. Artikel ilmiah rujukan kami yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Manajemen yang dirujuk pada tahun 2025. Penelitian tersebut menggunakan 156 responden dan mengacu pada kerangka teknologi acceptance model dan digital financial literasi. Selanjutnya ada 4 temuan penting. Yang pertama yaitu penggunaan dompet digital yang tinggi. Yang kedua, persepsi manfaat dan kemudahan yang sangat positif. Yang ketiga, kekhawatiran keamanan meningkat seiring intensitas penggunaan. Dan yang keempat, fitur pengelolaan keuangan kurang dimanfaatkan. Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk membangun model AI yang bisa memprediksi perilaku penggunaan e-wallet pada mahasiswa manajemen Unsika. Kami menggunakan dataset primer yang berjudul Dataset Pemanfaatan Teknologi Dompet Digital Mahasiswa Unsika 2024. Dataset ini berisi 156 responden dan 15 variabel yang mencakup yang pertama ada frekuensi penggunaan e-wallet, lalu yang kedua ada persepsi keamanan, ketiga kemudahan penggunaan, keempat ada literasi finansial digital, lalu yang kelima ada intensitas transaksi, dan yang terakhir ada tingkat pemanfaatan fitur budgeting. Dataset ini sangat sesuai dengan artikel rujukan karena keduanya sama-sama memakai indikator TAM dan literasi keuangan. Jadi hasil analisis yang kami lakukan bisa benar-benar nyambung dan relevan. Kami merancang 3 model AI yang bisa digunakan dalam analisis ini. Pertama, model klasifikasi seperti decision tree atau random forest. Tujuannya untuk memprediksi kategori intensitas penggunaan e-wallet mulai dari yang rendah, sedang, lalu sampai yang ketinggi. Fitur inputnya mencakup persepsi manfaat, kemudahan, keamanan, literasi keuangan, dan frekuensi transaksi. Lalu yang kedua ada model regresi, baik linear regression maupun random forest regression. Model ini digunakan untuk mengestimasi seberapa besar persepsi kegunaan memengaruhi kepuasan penggunaan e-wallet. Lalu yang ketiga ada metode clustering atau pengelompokan menggunakan K-means. Tujuannya untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan pola pengeluaran mereka, preferensi terhadap cashback, dan kebiasaan transaksi. Lalu yang ketiga ada metode ini relevan karena artikel rujukan memberikan variabel perilaku pengguna yang pas untuk dijadikan fitur dalam machine learning. Simulasi ini menggambarkan bagaimana dataset melalui proses processing, split data melalui training model. Misalnya, model decision tree menghasilkan visualisasi alur keputusan. Lalu kemudian ada model clustering menghasilkan 3 kelompok utama mahasiswa berdasarkan pola pengeluaran. Berdasarkan artikel ilmiah dan analisis berbasis AI yang kami rancang, kami menyimpulkan bahwa yang pertama, mahasiswa sekarang sudah sangat aktif pakai dompet digital. Yang kedua itu fitur-fitur untuk mengatur keuangan tuh masih jarang dipakai. Yang ketiga tuh AI sebenarnya bisa bantu memprediksi pola
penggunaan dan ngedeteksi resiko keuangan lebih awal. Selanjutnya ada implikasi manajerialnya. Yang pertama, kampus tuh bisa bikin program edukasi literasi keuangan yang lebih berbasis data. Yang kedua itu pengembang e-wallet bisa bikin fitur budgeting yang lebih personal sesuai tipe penggunaannya. Yang terakhir, mahasiswa dapat terbantu dalam mengontrol pengeluaran melalui rekomendasi otomatis dari AI. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Tunggu, ulang. Kepotong. Ayo, 1, 2, 3. Halo semuanya. Sekian pemaparan materi dari kami. 1, 2, 3. Nih, kamu lihat. Sekarang sudah sangat aktif pakai dompet digital. Oke. Gak usah transisi kan?